Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan pertama kali untuk Mahfal Fikih. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mahfal Fikih. Ini pertemuan yang pertama kali yang akan kita bahas, yaitu tentang hikmah dari sholat. Begitu pentingnya sholat sehingga kita harus memahami apa hikmah dari sholat. Next. Sebelum menginjak hikmah dari sholat, terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian dari sholat. Pengertian sholat di sini ada dua macam. Yang pertama, sholat menurut syariat Islam. Ya. Ini adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Ya. Itu pengertian sholat menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, sedangkan sholat menurut ahli tasawuf, ini adalah sholat merupakan upaya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sholat hati kita hadapkan kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ya, dan seterusnya. Jadi menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menumbuhkan rasa takut dan tunduk kepadanya, serta menumbuhkan kesadaran akan keagungan dan kebesarannya serta kesempurnaan kekuasaannya. Itu kalau menurut ahli tasawuf. Dan juga sholat ini merupakan ibadah istimewa yang disyariatkan untuk umat Islam. Ya, di antara ibadah-ibadah yang ada, sholat itu menempati tempat yang khusus. Ya. Oleh karena itu, sholat itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang pertama, sholat itu istimewa karena perintah sholat ini diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, sholat ini istimewa karena sholat merupakan amalan yang disyariatkan hanya untuk umat Muhammad. Ya. Kemudian selanjutnya, sholat ini istimewa karena sholat merupakan media komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kanjeng Nabi itu kalau menghadapi masalah itu selalu melakukan sholat. Ketika beliau Nabi susah itu sholat. Karena apa? Dengan sholat kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita harus mengetahui dalil sholat. Ya. Dalil sholat ini dari Anas ibni Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kanjeng Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in sholahat sholahalahu sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Yang artinya,
Jadi sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di akhirat. Jadi besok di akhirat itu yang ditanyakan pertama kali adalah sholatnya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kekayaannya dan lain sebagainya. Jika baik sholatnya, maka baik pula amal ibadah yang lain. Jadi kalau sholat seseorang itu baik, maka amalan yang lain itu juga dianggap baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila buruk rapot sholatnya, maka buruk pula amal ibadah yang lain. Oleh karena itu, tolong mulai sekarang kalian sholatnya itu betul-betul dijaga, diistiqomahkan, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Selanjutnya, hikmah disyariatkannya sholat, ya. Ini perlu kita ketahui supaya kita paham. Sholat adalah ibadah yang istimewa dan mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam syariat Islam. Sholat ini juga merupakan wujud iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu istiqomah sholatnya itu khusyuk, itu menunjukkan iman dan takwa seseorang itu betul-betul kuat. Sudah tentu banyak sekali hikmah di balik perintah sholat, ya. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat ini antara lain, yang pertama, sholat dapat mencegah perbuatan mungkar. Jadi sholat yang khusyuk ini akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar, yang tidak patut atau asusila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Hal ini sangat logis karena orang yang khusyuk dalam sholat menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai, selalu mengawasi tindak tanduknya dan selalu mendengar setiap perkataannya. Bahkan apa yang diniatkan di dalam hati, ya, masih di dalam hati, belum diucapkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahuinya. Maka dari itu ia tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ia akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan memperhitungkan setiap perbuatan dan perkataannya. Kemudian hikmah yang kedua, sholat ini dapat mendidik menjadi pribadi disiplin. Dengan sholat dapat mendidik pribadi muslim menjadi disiplin. Karena dengan sholat setiap muslim dididik untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memacu kreativitas diri, mengembangkan potensi diri, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Pasalnya, sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba waktu sholat, ya, harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Sehingga secara tidak langsung sholat ini mengajari manusia bersikap disiplin waktu
dan tanggung jawab akan tugas secara tepat waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya hikmah yang ketiga, sholat ini dapat melatih menjadi pribadi tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak cengeng dan berkeluh kesah ketika menghadapi cobaan dan musibah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholat. Jadi orang yang sholatnya itu istiqomah, tidak bolong-bolong, itu menjalani kehidupan itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak mudah berkeluh kesah. Jadi ini tercantum di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Sebagai akhir dari pembelajaran kita pada kali ini, kita mengadakan evaluasi, tolong nanti dikerjakan. Yang pertama, apa pengertian sholat menurut syariat Islam? Kemudian yang kedua, apa keistimewaan sholat? Yang ketiga, sebutkan hikmah disyariatkan sholat. Jadi evaluasi ini tolong nanti dikerjakan di kertas folio ya. Nanti dikumpulkan paling lama atau maksimal 1 minggu setelah hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.